terima kasih kepada teman-teman hadir di Canva Creative Talk malam ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang Canva. Jadi, teman-teman bisa mendengar materi dari kami. Nah, bintang tamu kita yaitu ada Mas Syam. Beliau adalah dokter Canva di Instagram ya. Nama Instagramnya Mas Fitria. Nah, ada juga Master Canva Mobile oleh Mas Neri. Instagramnya itu Mas Neri Supanji. Dan saya sendiri, Radinal Ridwan. Saya seorang Canva dan user Canva untuk bisnis. Dan juga seorang Canva Certified Creative. Saya share dulu ya ininya. Saya share screen-nya untuk saling kenal mengenal. Nah, ini saya share ya. Ini biodata saya. Oh, nggak muncul ya. Nah, ini biodata saya. Ini adalah biodata saya. Saya seorang Canva Certified Creative. Saya juga owner dari hanabi.com. Nah, saya juga seorang content creator di Instagram, juga sebagai YouTuber dan sharing-sharing di YouTube. Juga sebagai duta ambasador Canva Certified Creative dari Indonesia. Untuk informasi saya tinggal di Makassar, di Artasning Baru. Untuk pekerjaan saya saat ini aktif sebagai business owner di Hanabi Official dan sebagai content creator di Instagram, di YouTube. Dan untuk selanjutnya kita bisa lihat untuk pendidikan saya alumni dari Politeknik Unhas ya, di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya ambil studi D3 Teknik Elektro dan lanjut di Universitas Muslim Indonesia. Saya ambil juga S1 Teknik Elektro. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mas Syam untuk disconnect ya. Oke Mas, lanjut. Mungkin bisa. Oke, lanjut. Siap. Saya sarankan sama Mas Syam. Kok diserahin sama saya? Udah dibuka belum? Saya lanjut aja lagi ya. Kenalan saya ya, atau Mas Syam lagi yang kenalkan diri. Lanjut. Mas Neri udah belum? Mas Neri belum. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Syamas Pinastika Syarbini. Jadi, malam ini ada 3 pembicara ya sebenarnya. Suaranya jelas semua ya, teman-teman ya. Mas Radinal? Iya, jelas. Suaranya jelas ya? Iya, jelas, Mas. Jelas. Oke. Oke, jadi hari ini kita sharing tentang Canva, sharing bebas aja sebenarnya. Jadi kita nggak persiapin materi, sebenarnya based on teman-teman tanya aja, nanti mungkin sama Mas bisa ditanyakan sama Mas Neri. Nah, kemudian untuk para pembisnis nih. Coba Mas Neri mana? Cek masuk Mas. Ya. Siap. Oke Mas Neri, silakan. Neri tolong ini ya. Mana Mas? Ya Mas Neri ini dulu sekalian perkenalan dulu aja deh. Saya sambil Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Neri Supanji.
akun Instagramnya @nairisupanji ya. Saya Canva user mobile ya. Jadi saya desain pakai Canva itu hanya di mobile phone. Itu sih. Saya masih mahasiswa, beda dengan mahasiswa ya, ya. Sudah punya istri dan juga sudah bekerja. Ini suaranya, Ya itu aja sih. suaranya dari mana ya? Suaranya masih bising suaranya. Oh iya. Ada yang belum gitu. Ya, suaranya perkenalannya. udah off semua ya. Itu sudah masuk ke GrabFood dan ya sudah Mas Radinal sudah Canva Certified. Canva Certified ini bisa jadi ambasadornya Canva Indonesia lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa kita mulai, Mas Radinal, Mas Neri. Oke, Mas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung tanya aja. Nanti kita akan langsung jawab dengan share screen seperti itu. Oke. Mungkin kalau ada yang ini Mas Syam, ada yang mau masuk. Siapa hostnya? Mas Syam atau Mas Dinal? Mas Radinal aja deh. Mas Radinal aja. Saya kondisiin yang di sini aja, pastiin biar suaranya clear semua. Oke. Oke. Ini ada yang ngechat di WA, ada yang mau masuk tapi belum di-admit sih katanya. Gimana Mas Radinal? Bentar Mas, saya admit dulu ya. Semua ada 9 di waiting room. Ya. Kalau yang udah kalau yang ini yang mau nanya langsung tanya aja di kolom chat ya. Suara saya jelas ya, Mas Syam, Mas Ner? Oh iya, mungkin ya, jelas. Nah, mungkin yang mau bertanya silakan bertanya di yang bisnis sama tanpa di stop dulu ya. Saya mau ke belakang dulu soalnya. Oke, langsung Mas Radinal kalau ada pertanyaan mohon dibacakan mungkin. Oke Mas. Ada ini nggak? Ada Mas Safri atau Mas hadir. Oh, ada. Nah, udah Mas Syafri hadir. Tolong dijadiin host juga Mas Radinal, Mas Syafri dijadiin host juga ya. Ini limit Mas. Jadi nanti sekalian kita kenalin. Limit hostnya cuma 1. Limit 3 ya? Cuma 1 sih kayaknya nih Mas. Oh, co-host maksudnya co-host. Oh, co-host ya. Co-hostnya cuma 1. Bentar Mas, saya cek lagi. Iya. Udah ada yang nanya belum ya? Oke, saya lihat dulu ya. Kita lihat dari atas. Kemudian yang dari jam paling pertama ini. Nah, ini dia, Mas dari Harum Putri. Kak Hanum Putri, sorry. Itu 643 ya. Jadi pertama bertanya, Mas kalau bikin gambar bergerak apakah bisa dari Canva? Nah, bikin gambar bergerak itu maksudnya bergerak gimana Mas Kak Hanum? Mungkin bisa on mic kali ya? Halo Mas. Iya. Ya, halo. Jadi itu misalnya Mbak. Kan saya kan juga anak nih. Terus nanti gambar bajunya, terus bajunya kayak gerak-gerak gitu tuh, kayak udah di-crop terus kayak digerak-gerak gitu loh. Tahu nggak? Nah, saya mau share screen dulu, Mas Radinal. Tolong di ACC saya mau share screen dulu. Oke Mas, saya ini ya. Mas Radinal. Oke, udah. Iya, share screen dulu. Oke, udah Mas. Silakan share screen. Udah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ada yang surat kayaknya nih. Astagfirullahalazim. Oke, udah bisa di share screen. Saya share screen dulu. Oke, sip. Bismillah. Ini udah ada ya? Udah muncul Canva ya? Udah muncul Mas. Ya,
Udah muncul Canva-nya, Boleh kita pakai share nggak? kiriman Instagram dulu. Kita kiriman Instagram dulu, kita pakai. Terus, nah ini kan kita kan vas kosong. Ambillah produknya sepatu ya, taruhlah sepatu. Nanti kalau misalkan mau diganti baju anak atau apa itu gampang nanti. Nah, ini kan sepatu sekarang kayak gini. Kita copy kanvasnya kanan kiri ya. Kita giniin aja dulu. Terus kita gerakin seperti ini. Kita tambah lagi, kita jadikan seperti ini lagi. Jadi balik. Dan dikit-dikit kalau bisa sedikit-sedikit. Jadi ini namanya triknya stop motion. Nah, kalau sudah selesai, kita balik lagi ke pertama. Di sini ada animasikan atau animate kalau versi bahasa Inggris. Dan kemudian ambilnya yang paint. Bukan. Ambilnya yang mana ya Mas waktu itu ya? Kalau yang langsung bergerak. Kalau yang langsung bergerak, nggak usah Mas. Nggak usah dianimasikan. Dibuat video aja. Enggak, transisinya. Oh, transisinya ya. Nah, iya benar-benar ini dia. Mungkin bisa ke sini. Jadi kalau di sini diambil, dianimasikan, dianimasi, terus mau pilih yang mana? Mau yang mana ininya, transisinya. Nanti yang sesuai itu nanti kalau sudah langsung Mas Radinalnya masih nggak aktif ya? Udah masuk Mas. Tadi ke close sendiri. Ke close. Oh, pakai handphone atau pakai apa Mas kira-kira? Pakai laptop Mas. Oh, oke. Berarti tadi udah ngejawab ya mungkin ya? Yang animasi itu Mas. Halo. Iya, yang animasi sudah terjawab belum? Itu berarti tadi di-copy dulu nggak, Mas? Iya, betul, di-copy aja langsung. Tadi nih kita copy kanvasnya. Ini kan kanvas pertama, kita copy lagi seperti itu. Nanti kalau udah tinggal di save di seperti ini. Nanti nah ini kan karena geraknya karena cuma sedikit jadi geraknya hanya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan agak banyak pasti geraknya banyak seperti itu. Oh ya, berarti bisa 2 objek ya. Misalnya mau sepatunya 2 gitu bisa kan ya? Bisa banget. Bisa banget. Oke deh. Ya, siap, sangat membantu sekali. Terima kasih Mas ya. Siap Kakak, sama-sama. Terus kemudian ada siapa lagi? Berikutnya. Mas, maaf sebelumnya bisa minta tolong direkam? Direkam, udah direkam belum Mas? Iya, ini udah saya rekam. Mas Radinal. Ini udah statusnya udah saya rekam, nanti saya share di YouTube aja kali ya. Mas, maaf sebelum ya, itu boleh. Saya nanya tips membuat logo, Mas. Oke. Udah di sebelumnya Mbak, itu barusan. Oke, tips membuat logo. Oke deh, kita ladenin nih. Ini kita Ini di Canva PC ya, karena Mas Neri masih berhalangan. Kita di Canva PC, kita balik lagi ke depan biar dari pertama ya. Nah, sebenarnya dari sini kan kita bisa langsung cari logo di sini. Cari logo di sini. Mas Radinal sambil dilihat yang belum mute. Ini Mas, hostnya cuma 1 ininya, dapat izinnya dari Zoom. Jadi udah nggak bisa mute lagi. Oh gitu.
Untuk Oke. yang co-hostnya nggak ada, Nggak bisa. nggak ada pilihannya mas. Untuk co-host cuma host. Oh gitu. Cuma host aja. Soalnya aduh ini banget, ganggu banget. Iya, noise banget nih. Oke, lanjut. Jadi logo ya, bahas logo. Ini kan di sini kita udah lihat, tadi kita udah cari logo. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih mana sih logo yang cocok sama teman-teman gitu kan. Mana yang cocok, dan misalkan semisal yang ini, misal yang bunga ini. Kemudian ketika sudah selesai, kita memilih template-nya. Ini kita bisa pilih lagi template yang sesuai. Yang mana nih teman-teman mau. Misalkan ganti lagi yang ini, itu masih bisa. Dan kemudian warnanya pun masih bisa kita sesuaikan dengan karakteristik bisnis kita. Seperti itu. Kalau misalkan ini diganti warnanya jadi putih, itu masih bisa. Tapi gelap ya jadinya. Jadi nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Ini contoh ya. Kemudian teksnya masih bisa diganti. Dan kalau di save, jangan langsung save versi logo ya, teman-teman. Karena kalau kita save versi logo, kita lihat logo di sini, di template dari Canva, logo ini ukurannya hanya 500 kali yang kalau masuk saran saya pakai pixel di sini custom dimension, kita buatkan besar-besar aja, kita coba 2000 ya. Jadi 2000 kali 2000 pixel. Nah, ini kan 2000 kali 2000 pixel besar banget ya. Kalau di Instagram aja 1080 atau 1080 pixel itu udah besar. Nah, ini sekarang 1080 jadi tambah besar. Jadi kualitasnya pasti bagus lah. Tapi di sini. Langsung di mute ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mute dulu teman-teman yang baru join. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita di sini ada brosur. Nah, oke. Di sini kita pilih ada template-nya di brosur ya. Banyak banget template-template brosur yang teman-teman bisa pakai dan gunakan. Nah, tergantung pertanyaannya gimana cantik, dan itu tergantung dengan produknya, dari teman-teman sendiri. Teman-teman produknya apa, warnanya disesuaikan, karena ini template hanya sekedar template aja gitu. Ini foto nanti bisa dirubah sama teman-teman sendiri. Kayak gitu. Misalkan gambar ini udah cakep banget sih sebenarnya. Jadi dibikin tiga garis ya untuk dilipat nanti. Terus kemudian ini juga 3 garis untuk dilipat. Aman kalau ini mas. Oke mas. Insya Allah aman lama. Oke. Oh ini banyak langsungan yang masuk. Antusiasnya teman-teman sangat besar sekali. Betul banget mas ini. Oke, saya sampai gini-gini terus ini. Admit. Iya. Ya silakan bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya ke close ya dari Zoom tadi, silakan bertanya kembali di kolom chat ya. Silakan. Ke-mute. Iya, ke-mute. Logonya sih ke-mute Mas Syamnya. Oke, udah Nah, masuk. itu sudah kok. Ya udah masuk udah. Halo, suaranya enggak? Oke, dengar Mas. suaranya udah ada ya? Iya, udah ada Mas. Ya, sip. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Share screen-nya udah ya? Share screen-nya juga jalan udah. Kan? Aman. Oke, siap. Tadi lanjut di brosur. Ya gitu dia tadi. Caranya ini langsung aja kita klik brosur di Canva sini. Di Canva kita pilih brosur. Terus di sini template-nya udah banyak, teman-teman. Dan Bapak Ibu semua tinggal disesuaikan.
disesuaikan dengan yang Bapak Ibu atau teman-teman inginkan. Seperti itu. Terus kemudian kita cari tadi terakhir di sini. Perlu saya close-in dulu. Oke. Nah, kalau mau merubah foto ya seperti tadi ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita merubah foto, kita ke upload, terus kita langsung drag and drop si foto milik kita. Contohnya di sini ada saya biasanya perempuan masak ya. Kita langsung masukin aja di sini nih tuh. Ditahan, dengan ditahan klik kiri. Kalau di mobile phone itu jarinya ditahan juga. Nanti masuk. Seperti itu. Yang di sisi satunya juga sama, kita klik. Kita tahan aja. Seperti itu. Nah, untuk teksnya kita nanti bisa geser-geser sendiri. Teksnya kita geser-geser sendiri. Seperti ini. Nah, nanti divariasikanlah sama teman-teman di sini. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada banyak Mas Syam. Tapi itu ada yang nawari Mas Syam. Mas Awi Wicaksono. Halo, perlu Zoom, perlu room Zoom buat lebih dari 100 orang dan lebih dari 1 jam, kabarin aja, nanti saya bantu free. Wah, asik ini. Nah, ya Mas Awi, nanti silakan kontak ya Mas Syam atau Mas Dinal aja. Kalau masalah itu. Ini mau pindah ke Zoom lagi atau gimana nih? Karena partisipannya banyak gak sih? Udah 55, Mas. Udah 55. Ya, kita lanjut udah aja. Full. Maksudnya belum udah full. Kalau di Google Meet sini sampai berapa ya? Berapa ya dulu, lupa saya. Pokoknya 100 bisa lebih kok, Mas. Oke. Oh, 250 katanya siap, nih. Mas. Katanya teman-teman 250, Mas. Mas, boleh nanya nggak, Mas? Oh iya, 250. Yap. Oh ya, boleh silakan. Boleh nanya. Mas Radinal bantu tolong jawab dulu ya. Oke, Mas, oke. Ya, malam Mas. Silakan. Malam Mas, saya mau nanya kalau untuk gradien itu gimana Mas ya? Maksudnya settingannya gitu kalau di Canva. Gradien itu kalau di Canva bisa pakai elemen, Mas. Coba saya share ya ininya. Canva-nya. Screen aja, Mas. Tap. Kita tunggu. Saya sambil scroll ya nanti pertanyaan teman-teman yang tadi. Setelah Mas Dinal jawab ini. Nah, jadi kayak gini Mas ya. Coba saya buat dulu. Misalnya Mas masuk ke elemen. Terus Masnya tinggal search di sini gradien. Ini agak loading ya, Mas. Nah, di sini ada banyak, Mas. Ada banyak gradien dari elemen Canva. Nanti Masnya tinggal pilih mau yang bentuknya square, mau bentuknya bulat-bulat kayak gini. Ini bisa semua kepake, Mas. Untuk gradien. Misalnya kalau Masnya mau pilih yang kotak ya, misalnya ini. Misalnya kayak gini, Mas ya. Nanti Masnya tinggal atur aja warnanya di sini. Misalnya gradiennya masuk yang sesuai keperluan Mas lah gitu. Nah, di Canva juga ada warna foto. Dia otomatis muncul. Nanti di sini Masnya bisa sesuaiin gradiennya dengan warna gradien dari fotonya. Seperti itu, Mas. Kalau itu, Mas, kan ada tuh ada warna, jadi kayak transparan. Warna backgroundnya hitam gitu, tapi seperti ada putih-putihnya gitu, jadi campuran antara warna hitam dan putih. Itu gimana caranya? Oh. Nah, itu transparan tapi lebih agak gelap dikit gitu. Mas, kayak punyanya Mas Syam kayaknya. Panggil terus. Gimana? Agak. Ya, jadi, itu loh Mas Syam, yang gradien yang ada transparannya itu loh mungkin yang dimaksud Masnya ini. Oh, yang ada kan ada kan iya, ini bukan yang transparan nih, yang kan emang kalau gradien itu di Canva, jadi kayak yang tadi Mas Radinal share ini, itu kan di sebelah kirinya lebih tebal. Nah ini sebelah kanan itu lebih tebal warnanya, sebelah kiri itu akan lebih tipis.
Seperti itu, begitu atau begitu juga sebaliknya lah. Nah, tinggal kita pemilihan posisinya aja. Kalau yang di konten saya biasanya permainan saya adalah saya nyamain warna dari backgroundnya. Jadi misalkan Mas Radinal coba ditambahin deh kanvas baru, buka kanvas baru. Oke Mas, wait. Maaf, cuma mau ngingatin, apa sudah direkam ya? Udah Mbak. Udah direkam belum? Oh, nggak bisa, Mak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak saya bisa. ada ini Mas, saya rekam screen di laptop saya. Oh ya sudah kalau gitu. Oh ya, aman kalau kayak Aman. gitu. Soalnya saya nggak pakai domain kampus. Kalau pakai domain kampus Audionya bisa. aja, visualnya audionya aman ya? Kenapa Mbak? Maksudnya kalau direkam visualnya doang, nanti yang tampil audionya terekam juga enggak? Aman. Audionya rekam juga Mbak, otomatis kayaknya kalau di Filmora. Ntar saya cek dulu ya. Atau saya present screen deh ya, Mas Radinal. Oh iya, boleh Mas. Di offin dulu. Saya your entire screen. Oke Mas. Share now. Oke, lanjut Mas Syam. Oke, ini masih tadi brosur ya, kita close brosur, kita close. Nah, kita langsung ke contohnya itu di sini aja ya, konten saya yang kemarin. Konten saya yang kemarin itu basic warnanya adalah warna coklat. Nah ini dia, ini bongkar-bongkaran, bener-bener bongkar-bongkaran ya teman-teman. Ini basic warnanya warna coklat. Dan di sini ada persimpangan ya, teman-teman lihat. Di sini ada persimpangan dan di sini saya pasang gradiennya. Tuh, kalau saya buka ya kelihatan patahannya. Oh, gitu Mas ya. Tapi saya satukan. Gimana caranya bikin di sini dop? Yaitu tadi kan gradien dari Canva adalah yang ujung sebelah sini itu lebih transparan daripada yang ujung sebelah sini. Nah, kalau kita pasang sini si astronotnya kan ketutup. Nah, kalau kita tarik agak terlihat sedikit. Jadi itu teman-teman pinter-pinter kita atur bagaimana cara pantas-pantas dari gradien itu. Tuh, kalau kita balik jadinya kan kurang bagus. Tapi kalau kita ambil sini jadinya menyatu lah. Nah, pemilihan warnanya itu saya ngambil biasa dari sini. Warna gambar. Seperti itu, teman-teman. Mungkin terjawab sudah? Udah ya. Udah terjawab ya, teman-teman. Tadi yang nanya. Itu ada 2 warna, Mas ya? Atau warna coklat aja? Coklat 2 warna. Itu. 2 warna, Mas. Sama warna coklat sama putih ya, Mas ya? Enggak, dua warna. Nah, itu dia. Saya oh, ya, ini coklat. ya. Ya, coklat sama, Ding. Coklat sama. Coklat semua. Sama coklat semua karena saya warnain putih deh biar kelihatan. Nah, gitu. Ini saya copy agak transparan soalnya. Kan kelihatan agak Jadi memang Canva di sini yang sebelah sini warnanya lebih tebal atau lebih solid, yang di sini warnanya lebih transparan. Kita nggak perlu atur macam-macam, jadi dua-duanya aja warnanya di warnain yang sama. Tapi boleh juga warna yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman memang ada tabrakan ya, warna tabrakan, misalkan kayak saya taruh di sini kan ada warnanya tabrakan yang kuat. Di sini ada warna tabrakan yang kuat. Nah, saya pasangin di sini. Misalkan kalau mau bikin efek di sebelah sini. Gitu sih, Mas. Oh. Mungkin jawab teman-teman ya. Jawab ya, Mas ya. Oke, Mas. Berarti iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama, Mas. Langsung dipraktekkan aja, Mas, biar nggak lupa. Oke. Lanjut. Siap, Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, cara ngatur dari Kak Krisnaya Pertiwi, Kak, cara ngatur ukuran video di IGTV biar nggak ke crop pinggirnya gimana? Padahal udah sesuai dengan ukuran IGTV. Nah, IGTV Mas, ini Mas Neri. Gimana Mas Neri IGTV? Saya belum pernah mainan IGTV itu. Kayaknya di apa ya? Pernah saya posting itu, tapi saya belum lengkap postingnya, nggak ada save areanya gitu. Marginnya belum saya tampilkan.
cuma ukurannya aja. Mana Mas Syam dulu ya? di close dulu Mas yang persentasenya Mas. Oh iya, maaf keterusan. Stop. Oke. Coba ya saya tunjukkan. Saya tunjukkan di ini aja. Nah, kalau teman-teman kan di sini mungkin ada yang juga pakainya mobile, jadi lebih enak sama Mas Neri ketika dipresentasikan. Karena kan kalau PC biasanya ada yang, Mas ini di mobile di sebelah mana ya gitu. Mas ini di mobile ada nggak gitu. Ya, kelihatan ya. Ini Mas Neri. Ini ukuran ya. Ini di laptop apa di PC, Mas? Di laptop. Oh, di laptop. Oke, siap. Buat ini aja. Nanti kalau prakteknya di mobile. Biar lebih jelas gitu, Mas. Oke, mantap. Ini ukurannya ya, Kak, siapa tadi namanya? Krisna ya. Nah, ini ukurannya 420 pixel kali 6, lebarnya 420, tingginya 654 pixel. Nah, tapi harus dikira-kira ya. Maksudnya dikira-kira itu ada save marginnya berapa gitu. Pokoknya kalau di Canva itu kayaknya ada sudah ditentukan marginnya. Canva mobile yang versi web. Saya tunjukkan ya. Saya close dulu. Oke, sebentar. Oke. Oke. Nah, saya buka Canva mobile versi web di browser ya, bawaan HP-nya. Nah, kita tambahkan desain baru. Kita pilih dimensi khusus, lebarnya 420, tingginya 654. Buat desain baru. Nah, ini ya ukurannya. Untuk menampilkan margin di sini di pojok kanan atas kita tampilkan margin. Nah, sudah kelihatan marginnya. Jadi save areanya yang di dalam ini. Biar nggak kayak tadi katanya kepotong ya tadi ya. Nah, diusahakan di dalam sini. Pokoknya kalau mau teman-teman apa ya? Istilahnya mau pakai pakai Canva aplikasi, kalau sudah punya aplikasi itu pakainya pakai browser aja, jangan pakai Google Chrome. Soalnya nanti akan masuk ke aplikasinya. Soalnya Canva itu mengutamakan aplikasi. Dan kekurangan di aplikasi itu toolsnya belum lengkap kayak yang di versi Canva web mobile gitu. Itu ya Mbak siapa Kris Naya Pertiwi. Kemudian siapa lagi ini? Ini apa ada pilihan gambar animasi lain selain yang ada di elemen? Animasi lain selain ada di elemen? Nggak ada, Kak. Adanya di elemen semua kalau animasi. Iya, kalau animasi yang bergerak di elemen, di stiker itu terutama. Iya, betul. Nanti itu bisa dicari ya, teman-teman dengan keyword yang teman-teman inginkan. Keywordnya bisa di Mas Syam itu. Ada di postingannya, dicari. Sip. Lanjut. Kemudian cara buat template IG feed yang nyambung. Oh, kalau nyambung ini teman-teman bisa pakai
desainnya ya misal gini. Misal reset screen. Misalkan saya membuat untuk yang apa ya? Yang ini wes. Kayak di postingan Instagram saya. Bentar. Mantap juga nih handphonenya Mas Neri. Kelihatan ya Mas ya? Punya saya nggak kuat, kalau punya saya emang nggak kuat. Ini kayaknya Gitu. HP Mas Neri Ini cuma Canva aja nih Mas yang ini ada yang diinstal. masuk lagi. Enggak, banyak. Oh. Kirain Mas Ini Neri. postingan saya yang paling bawah. Banyak saya yang installnya. Bentar, saya kasih lihat ya. Nah, sayangnya pas apa ya? Pas nggak cocok di anunya. Nah, ini saya desain biasa, teman-teman. Pakai ukuran square atau pakai yang berapa ya? 3/5 kalau nggak salah yang pakai panorama crop ya Mas? Ya, pakai panorama crop bisa, tapi kalau yang dimaksud nyambungnya kalau nyambung yang di feed kan tadi, bukan yang di slide kan. Yeah. Kalau di feed pakai 9 square itu. 9 square itu. Oh, iya. Yang biru itu warna square. Aplikasinya. Saya punya ini, saya tunjukkan ya. Oke, mantep langsung nih. Ini ya. Yang 9 square ini. Yang ini teman-teman, ini sudah ada ukurannya. Kita tinggal masukkan desain kita tadi. Nah, ini ada ukurannya ya. Di sini ada ukurannya. Aduh. Di sini ada ukurannya. Itulah. Kalau yang slide itu kayak punya caranya Mas Syam tadi enak. Kita pakai aplikasi Panorama Crop. Iya, benar. Kalau yang di komputer atau yang di laptop, di PC itu pakainya yang Paint Tools ya, teman-teman. Itu di web, itu di versi web. Jadi buka aja di browser, di Google Chrome atau di iOS. Kalau di iOS itu di Safari, di Mozilla Firefox itu buka aja langsung Paint Tools, Paint Tools split image. Nanti tinggal di-upload, terus horizontal, pilih berapa slide, seperti itu. Kalau di PC, kalau di mobile kita pakai Panorama Crop, bisa di-download di Play Store. Dan ini ukurannya cuma dua, teman-teman. Ukurannya square dan portrait aja. Mantap. Untuk ukurannya kita pilih di sini. Ini kan square ya. Square ini bisa kita jadikan berapa potongan gitu. Semakin kecil semakin banyak potongannya. Ini potongannya ya, jumlah potongannya. 7, 8, 9, sampai 10 maksimal. Nah, kalau untuk yang portrait kita tinggal maksimalkan ininya aja, 4/5 kan di situ tulisannya. Oh, iya. Nah, kita kayak gini. Nah, itu sudah otomatis. Jadi tinggal teman-teman main kalau di di Canva-nya tadi itu tinggal ngatur ukurannya. Dikalikan aja, pakai kelipatan aja. Misalkan teman-teman mau membuat halaman berapa halaman? 4 ya, 4 dengan ukuran portrait. Berarti 4 kali 4 itu berapa? 16 misalkan. Ya kalau di mobil sih saya sarankan cuma 3 halaman ya teman-teman, yang biar enak kita ngeditnya itu enggak kalau istilahnya keterbacaannya atau kita melihatnya itu enggak nanti zoom out, zoom in. Kalau mau yang panjang kayak tadi ya di PC aja. Tapi kalau kalau di sini di mobile saya sarankan cuma 3 aja. Jadi kita pilih dimensi khusus, lebarnya kan 4 ya, 4/5 kalau portrait ya. Nah itu kita kalikan aja. Misalkan 3 halaman, 4 kali 3, 12 kali 5. Saya pakai sentimeter aja biar enak. Kalau pixel terlalu besar anunya. Terlalu besar biasanya mainnya pixel. Pixel kan 1080 ya teman-teman mungkin buat di notes. Kalau di kali 1080. Kalau saya di PC, jadi teman-teman mungkin yang mau nyoba Canva web atau Canva PC itu
saya juga pun nggak bisa langsung 10-10-nya bikin slide 10 terus langsung jadi 10 satu kanvas, enggak, karena ya itu dia tadi benar kata Mas Neri, pusing juga. Jadi saya bikinnya 5-5 teman-teman, jadi 5 1080 kali 5 itu 5.400. Nah, itu 5.400 1080. Kalau mau lebih lebar itu 1350 ya, Mas. Iya, kayaknya kalau nggak salah. Segituan, Mas. Nah, ini kan sudah kayak gini ya. Nanti teman-teman itu kalau enak ya, kalau main gini enak itu biasanya saya pakai ini itu cuma buat ambil gambarnya aja. Jadi saya ngaturnya di aplikasi, Canva aplikasi. Jadinya kalau di apa ya? Nanti kalau setelah itu kita ekspor, saya kasih contoh ya biar nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Kita unduh dulu. Nah, kalau di Canva web mobile ini kalau kita bisanya ngunduhnya itu cuma satu halaman ya. Kalau satu halaman meskipun kita sudah buat lebih dari satu halaman. Biasanya cuma satu halaman. Nanti kalau kita unduh semua halaman itu nantinya filenya itu akan zip ya, bentuknya zip. Jadi zip harus di ekstrak dulu. Iya, nah, kita sudah save ya. Kita buka panorama tadi. Gila, mahal banget nih ilmunya nih Mas Neri nih. Unduhan, dimasuk di unduhan. Nah, kita mau 3 halaman ya tadi. Yang ukuran 4/5. Nah, ini tinggal di drop gini biar nah, biar apa? Kan tadi kan kayak masih keluar ya. Soalnya ukuran asli. Kita kecilkan gini. Nah, sudah sesuai, kita centang. Nah, ini di sini sudah kelihatan, teman-teman. Nah, kita save. Nah, saya biasanya kalau memasukkan itu di Canva aplikasi. Soalnya kalau di Canva sini, memasukkan gambar itu harus mengunggah. Kita harus mengunggah dulu gambar kita dari galeri kita. Nah, itu agak lama. Kalau mengunggah kan kayak gini misalkan ya. Oh, itu sudah terunggah. Yang belum diunggah, unggah gambar atau foto. Nah, ini. Contoh perangkat, file. Yang tadi kita panorama crop. Nah, ini kita harus menunggu untuk mengunggah dulu. Jadi agak lama kalau di web. Ya sama seperti di PC. Di PC itu harus mengunggah gambar dulu sebelum gambar dari file kita kalau misalkan kita punya file. Mas Neri, nanya Mas Neri. Ya. Itu kenapa kita harus save image dulu, Mas Neri? Kenapa nggak langsung aja? Gimana, Mas? Kan tadi kita ke Canva Web, terus kenapa kita save image dulu dari Canva Web, terus lalu ke Canva aplikasi kita unggah gitu. Kenapa nggak langsung aja gitu maksudnya? Oh, langsung di Canva aplikasinya ya, Mas ya? Iya, itu bisa mungkin... sih, tapi ini Mas, kalau menurutku ya, misalkan kita nyari gambarnya smoke gitu ya, smoke asap gitu. Di web sama di aplikasi itu lebih lengkapan di web. Oh iya, gitu benar. Iya enggak sih? Oke, benar. Iya kan? Makanya saya menyarankan kalau teman-teman gambarnya di ini aja, di web aja, soalnya lebih lengkap gitu. Elemen juga kayak gitu. Benar. Setuju. Nah, itu insight baru buat teman-teman mungkin ya. Jadi kita cari gambarnya di Canva Web, lalu kita save, terus kita buka di aplikasi. Karena pengalaman saya juga nyari flower di web sama flower di handphone itu beda hasilnya. Beda pasti. Keluarnya beda, Mas. Benar. Nah, kita masuk ke sini ya. Tadi kita masukkan. Bedanya di mana, Bang? Hasil pencariannya, Mas. Hasil pencariannya, Mas. Jadi Mas Apri. Apa kayak macam ngaco ya. Kayak misalnya
kita nyari flower, itu gambarnya yang di PC tuh flower ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Nah, terus kalau misalkan kita cari flower di mobile, itu nanti hasilnya kayak cuman flower tangkainya aja atau flower lagi ada di gelas. Jadi ya bener beda. Kita nggak bisa bilang mana yang bagus sih sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk lengkap atau tidak itu Canva yang versi web yang lebih lengkap lah. Ya, betul itu. Nah, ini teman-teman tadi tinggal masukkan aja ya potongan-potongannya. Nah, kita klik ini. Nah, kalau enaknya di aplikasi itu kita masukkan gambar tinggal klik-klik aja. Nggak harus nunggu unggahan gitu. Oh, nah, benar. Gitu. Ya, betul. Jadi sistemnya kalau di Mas Neri itu gambarnya dipotong dulu baru kita masukin satu-satu. Nah, itu enak itu. Jadi untuk nambahkan ilustrasi, teman-teman bisa tambahkan di mungkin di web. Kalau mau balik ke web yang lebih lengkap, silakan. Kalau mau pakai yang aplikasi ya silakan. Silakan. Tapi trik dari Mas Neri adalah itu dia yang kita belum tahu. Dipotong dulu gambarnya ternyata baru tinggal kita pasangkan lah ya kanvas-kanvasnya seperti itu. Mungkin menjawab ya Kak ya. Mas Apri bisa on mic? Bagaimana? Mas Apri Joel, mungkin kita Mas Radinal, Mas Neri mohon izin, mungkin Mas Apri bisa bantuin jawab pertanyaan ya, biar kita bisa fokus buat ngejawab aja. Mas, tadi nama aplikasinya apa Mas ya? Yang buat memotong gambar? Panorama Crop. Panorama Crop. Oh, yang di mobile. Enggak, yang untuk PC, Oh, PC itu Mas Syam. PC Paint Tools. Pinet Tools. Saya share screen dulu. Di website. Saya share screen ya. Nah, itu. Oke. Mas Apri Joel. Wah, ini terus bertambah, Siap. Mas. Yang ya, Mas Neri, Mas sama Mas Radinal nanti mohon izin Mas Apri Joel yang membacakan pertanyaan kali ya, biar lebih enak. Oke. Jadi Mas, ya teman-teman buat yang belum kenal Mas Apri Joel ini Instagramnya di maksimalin. Maksimalin diri. Maksimalin diri, mantap. Oke Ibu. Nah, jadi ini adalah web untuk memotongnya Ibu. Kalau misalkan kita pakai PC, teman-teman. Jadi di Paint Tools Split Image. Nah, Paint Tools ini ada banyak Ibu fiturnya. Jadi kita langsung cari Paint Tools Split Image. Nanti tinggal dimasukkan ke sini nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu teman-teman. Sorry, habis ngisi BPJS jadi Bapak Ibu terus. Iya, Mas. Teman-teman aja, kakak-kakak semua. Nah, ini saya ambil satu ya di postingan yang hari ini nih, postingan yang teman-teman lihat di konten saya. Ini awalnya masih kayak gini. Terus kita mau potongnya kemana sih? Kita kan mau potongnya horizontal ya, ke kanan, ke samping. Kita terus rubah, ditanya hasilnya mau JPEG atau PNG atau yang lain. Saya saranin PNG aja. Karena hasilnya bagus, memorinya juga tidak terlalu banyak. Terus mau dipotong berapa banyak? Tadi kan kita udah kalikan 5 ya. 1080 tingginya, 5400 itu ke samping. Karena 1080 kali 5 itu 5400. Jadi kita isi di sini 5 blok. 5 blok, kemudian ini kita langsung split image aja di sini. Nah, di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, tinggal di-download aja satu-satu. Download satu-satu, udah nanti kita selesai. Ya udah kita tinggal update gitu, teman-teman. Itu upload di Instagramnya dari webnya bisa ya Mas? Dari PC? Upload Instagram? Iya. Kalau upload Instagram ada 2 cara Ibu. Kalau saya pribadi, waduh ini masuk ke DM nih. Nah, bahaya nih, dapur. Ayo loh. Oke, buat di Instagram saya belum bisa ya Bapak Ibu waktu itu soalnya astagfirullahaladzim Bapak Ibu lagi. Teman-teman, waktu itu Mas Neri pernah sharing ya kan, inspect ya. Di inspect terus kemudian pindah ke sini. Nah, saya belum nemu ini yang logo di sininya Mas. Di refresh dulu Mas Syam, di refresh. Di refresh ya? Refresh. Iya. Di refresh ininya Mas. Oh ininya? Reload webnya ya, webnya yang di reload. Ini kan? Tinggal ke home Mas, ke menu home. Bukan. Nah itu lah. Coba ke terus home dulu Mas.
ke home. Beranda. Maaf, beranda Mas Syam. Coba ke beranda. Nah, itu Mas Dinal kayaknya pernah. Nah, iya bisa. Ini bisa nih. Kan? Tuh, tinggal upload ini ya. Tapi nggak bisa PNG, Mas. Nggak bisa PNG ya? Oh, iya, harus JPG. Ya? Oke. Iya. Berarti itu. Nah, note-nya ya teman-teman, berarti nggak bisa PNG, harus JPG. Ini cara pertama cara yang Mas Neri share. Kalau cara saya yaitu pakai Creator Studio. Jadi Bapak Ibu tahu ya Creator Studio. Kayaknya kalau di website di punya saya ini suka nge-lag Creator Studionya Bapak Ibu. Teman-teman maksudnya. Mungkin pakai Creator Studio saya aja Mas Syam. Oh iya, punya Mas ini aja, Mas Radinal aja ya. Oke. Saya coba presentasiin ya. Ya. Oke, udah saya udah stop screen. Jadi udah. Gini Mbak, kalau yang Creator Studio, ntar saya share. Mungkin mohon izin Mas Radinal sama Mas Neri, kita kayaknya jawabnya langsung cepet aja ya. Takutnya teman-teman banyak yang tanya belum dijawab nanti. Betul. Sama Mas Aprijol, coba dikondisikan Mas, kalau ada yang nanya lagi ya. Udah muncul ya? Siap. Udah muncul, ini tampilan untuk menu home di Creator Studio Mbak. Nah, kalau misalnya baru pertama kali login, saran saya jangan login di Instagram, pakai yang Facebooknya, supaya langsung terhubung ke semua akun Facebook dan Instagram yang ditautkan. Tapi kalau misalnya Mbaknya mau satu akun Instagram saja, bisa di loginnya satu ini aja, di logo yang Instagram saja. Nanti kalau mau buat postingannya, diklik di sini Mbak, dibuat postingan, terus pilih beranda Instagram atau Instagram TV untuk video. Nah, kalau untuk beranda Instagram, Mbaknya tinggal pilih. Terus kan ini saya ada 3 akun Mbak. Ada 3 akun. Nah, misalnya Mbaknya mau masukkan yang akun personal. Nah, Mbaknya nanti tinggal tulis di untuk ininya ya, untuk captionnya di sini, untuk postingan, caption. Nah, untuk lokasinya, misalnya Mbaknya mau tambahin lokasi kota mana atau daerah mana. Terus untuk tambahkan konten, Mbaknya bisa pilih dari sini. Nah, kalau misalnya udah tertaut ke Facebook, bisa pilih dari halaman Facebook. Kalau Mbaknya mau dari unggahan file laptop, nanti Mbaknya tinggal pilih aja yang ini, unggahan file. Nah, misalnya ini saya pilih unggahan file ya Mbak. Nanti muncul kayak gini, masuk ke ini ya, explore-nya dari laptop Mbaknya. Nah, kalau misalnya mau otomatis tersambung ke Facebook, misalnya ditautkan ya akun Instagramnya tapi syaratnya harus akun Instagram bisnis untuk bisa ditautkan ke akun Facebook, halaman Facebook. Jadi Mbaknya nanti tinggal centang kalau udah diisi ini semua. Terus enaknya juga kalau di Creator Studio nanti bisa diatur jadwalnya, bisa diterbitkan langsung atau dijadwalin misalnya besok atau lusa kayak gitu Mbak. Oke, mungkin ini saja Mbak. Ada lagi kalau ini ada yang kurang di ini? Iya, insya Allah sudah jelas Mas ya. Oh, udah jelas. Soalnya selama ini saya kalau udah bikin dari laptop itu dikirim ke ini dulu, ke HP dulu untuk diupload gitu. Oh. Alhamdulillah ini sudah dapat ilmunya malam ini. Terima kasih banget. Oh iya, sama-sama. Sama-sama Ibu, Kak, semua. Mas Apri gimana kondisikan? Ada pertanyaan lagi? Oke, yang ini udah belum tadi ya. Dari Mbak Ririn itu sudah terjawab atau belum? Aku pernah pakai aplikasi Canva di Android. Kalau di save hasilnya nggak sama dengan yang udah didesain. Ada yang gesernya, atau fontnya nggak sama. Itu faktor apa ya? Anyway sama dengan saya. Mas Neri langsung sikat Mas Neri. Mas Neri. Itu permasalahan apa ya? Permasalahan sejak saya pertama kali desain di Canva kalau di mobil itu. Sama Emang kayak gitu sih. Emang kayak gitu.
kadang itu ngebug ya. HP kita itu banyak banyak aplikasi yang kita unduh kayak gitu. Terus RAM kita berapa gitu. Itu yang penting juga. Soalnya setelah saya ganti HP ini ya dengan RAM 3 gitu, itu sudah nggak geser-geser lagi di mobil. Dan teman-teman bisa cek sendiri postingan carousel saya di Instagram saya itu pakai mobil semua. Nggak ada yang pakai PC. PC mungkin saya pakainya buat lomba, mungkin buat lomba poster dan sebagainya kayak gitu. Itu sih. Tapi RAM saya 17 GB, Mas. Masih aja kayak gitu. Itu bukan RAM. Itu ROM itu, bukan RAM. Laptop saya kalah laptop saya. Itu mereknya apa Mas HP-nya tuh? Berarti memang itu masalah kepenuhan ya. Iya, Masalah betul, RAM-nya Mas. ini ya. Harus hapus aplikasi atau video yang nggak kepake kali ya. Betul. Terutama ini yang support juga ini Mas. Eksternal, memori eksternal kita harus support juga. Minimal kalau saya pakainya 30 yang 32 itu. 3. Saya aja 126 GB. Wah. Komputer Mas. Bang Apri itu komputer. Itu sudah hard disk itu. Lanjut Bang Apri. Oke, sorry, itu cuman intermezzo biar yang lain nggak tegang. Oke, konten bosku. Pak boleh tanya, ini meneruskan dari permasalahan teman. Jadi sinyal lancar tapi desainnya tidak bisa ke save dan di riwayat hilang. Itu kenapa? Apakah mungkin mirip kali kayak yang barusan ya? Ngebugs juga. Ngebugs Mas Neri. Sinyal hilang. Sinyal hilang. Juga pernah. Terus riwayatnya jadi hilang gitu. Iya, nggak bisa pasti. di-save. Bener, pasti. Ya, makanya yang aman itu teman-teman. Kita itu kalau saya sekarang ya itu desainnya pakai yang web, Canva mobile web. Itu soalnya save otomatis kayak di PC. Mas Syam juga tahulah pasti. Langsung save otomatis. Langsung save otomatis. Nah, itu sih. Oke. Enak kalau Oke, Kak, aku punya pertanyaan ini nih. Mungkin beberapa juga ngalamin ya. Kenapa ya saya ini kan sudah premium, sudah pro, tapi tampilannya masih seperti tampilan yang lama, nggak ada musik gitu, cuman ada video doang. Fitur-fiturnya juga masih kayak lama, masih musik mau dimasukin nggak bisa, cuman video doang. Gitu. Coba itu apakah harus masuk ke web? Saya bantu jawab ya. Aplikasi ya? Iya Mas Ridwan. Final yuk, monggo. Jadi misalnya kalau ada yang bermasalah ya kayak gitu, fiturnya nggak update atau nggak lengkap, itu biasanya info dari Mas Arifin ya, kemarin saya sempat sharing-sharing juga, beliau juga content creator di Instagram. Katanya misalnya kalau teman-teman baru mau daftar Canva, usahakan jangan yang di mobile, jangan daftar Canva di mobile tapi di PC. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau daftar Canva, usahakan lewat Canva web di PC, karena itu kalau lewat Canva web di PC fiturnya langsung yang terupdate, dan yang lengkap fiturnya. Nah, misalnya kalau teman-teman daftar di mobile, itu untung-untungan juga. Kadang ada yang update, kadang masih dapat yang versi lama. Mungkin kebetulan yang nanya ini daftarnya di mobile dan kebetulan juga dapat random yang versi lama. Jadi nggak lengkap fiturnya. Gitu Mas Apri. Oh, I see. Oke, ada lagi Mas Apri? Oke, ada nih, mau jawab nggak kira-kira gimana cara buat video pakai Canva? Karena kan kita udah tahu pasti nggak bisa ya. Nggak bisa Kak, itu kita cuman bisa ya kita edit-edit yang video kita taruh di kanvas, terus kemudian kita cuman tambahin teks gitu, jadi kita nggak bisa ya. Oke, ini ada pertanyaan simple lagi dari Mbak Dini, dari Mbak Nur Isnaini Ariningsi. Halo, cara bikin. Maaf yang barusan. Jadi kalau misal foto-foto dijadiin satu gitu bisa jadi video di Canva. Oh, bisa banget kalau itu, bisa banget. Saya izin share screen ya. Share aja, Mas. Oke. Share screen. Ini udah di Canva ya?
Halo teman-teman. Halo, hai. Udah ya, udah di Canva ya? Udah Mas, udah. Oke. Udah Mas. Nah, kita buka yang di sini dulu. Kita ambil aja lah salah satu ya. Terus kemudian kita masukkan foto. Ini saya coba ambil foto yang ada di Canva aja ya, karena nanti mungkin teman-teman bisa upload fotonya sendiri. Jadi caranya tetap sama, kita tambahin kanvas lagi. Kalau mau pergantian atau misalkan mau transisi foto lain itu di kanvas yang berbeda, jangan disatuin kanvasnya. Seperti itu. Udah ada 3 foto lumayan. Kemudian kita klik nih ya, kita klik kanvasnya dulu, kita pilih. Nah, oh ya, berarti penjelasannya gini, jangan dijadikan full background ya, teman-teman. Kita jadikannya, misalkan yang ini. Kita sisakan sedikit, karena kalau jadi full background, si Canva menilainya itu jadinya foto. Nah, oke, kalau ini masih bisa. Ini kita tinggal pilih aja transisinya. Misalkan seperti ini, terus yang ini tadi saya ganti dulu. Kita sisahkan sedikit. Yang ini juga kita sisahkan sedikit. Ini bisa juga diaplikasikan dengan video ya, teman-teman. Oke. Kita pilih kanvasnya. Kita pilih animasinya, mau yang mana misalkan. Nah, kalau misalkan kita terasa yang kayak gini aja udah cukup, terus kita misalkan neon atau pop, kita terapkan ke semua slide, terus kemudian kita save di Mas. Ya. Animasinya tadi ngambilnya di mana tuh? Apa? Toolsnya di mana? Tools. Cepetan. Oh, animate-nya. Iya. Animate-nya itu ngambilnya di kita klik kanvasnya. Klik kanvasnya. Jadi jangan klik gambarnya ya. Karena kalau klik gambarnya agak susah. Nah, kita klik kanvasnya. Ini di sini ada animasi. Kalau misalkan di mobile itu animasi ya. Kalau misalkan di sini langsung ke transisinya. Terus nanti dipilih di sini. Tuh, mau yang mana? Mas, maaf Mas, itu pro ya? Iya, yang ini pro. Kalau yang tapi Bapak Ibu, teman-teman bisa. Masih ke bawah saya. 2 jam share di BPJS. Nah, ini kalau Canva free ini ada 6. 6 yang free ya. 6. Nah, yang 5 ini adalah Canva Pro. Tapi kita contohin yang Canva free. Ini free nih, bisa. Free. Dan misalkan gantinya transisinya terapkan ke semua. Artinya semua slide akan begini. Kalau misalkan teman-teman itu nggak mau semua slide seperti ini, kita di sini kita uncheck list, terus kita rubah. Jadi nanti akan beda-beda. Ini kita beda jadi ini. Nah, kemudian kita play sini. Nah, kita bisa lihat ini misalkan ganti. Jadi kalau bisa mau mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat hari raya, selamat Natal, selamat Idul Fitri, itu bisa banget pakai ini. Save-nya jangan lupa teman-teman. Save-nya itu kita as MP3. MP4, sorry, as MP4 ya. Kalau di save-nya PNG atau JPEG nanti jadinya gambar. Kita jadinya MP4 aja, terus unduh. Nanti akan terunduh otomatis secara keseluruhan. Seperti itu. Dan kalau saran saya nggak usah banyak-banyak ya. Karena kalau semakin banyak, proses save-nya juga akan semakin lama. Nanti takutnya ketika proses save di tengah-tengah, terus internetnya lagi down, nanti jadi gagal malah nggak ke-save. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya kakak. Iya. Maaf, satu lagi. Oh iya, boleh. Kalau video diedit di dalam Canva, jadi video sudah jadi diedit di dalam Canva itu bisa nggak? Dieditnya diapain tuh Bu? Kak maksudnya? Misal ditambahin tulisan gitu. Oh, ditambahin tulisan bisa. Atau nge-crop. Oh, nge-crop bisa juga. Contohnya, kita ambil video dari Canva ya.
Nih video dari Canva, ini gratis nih. Ini Banyak gratis, itu, jadi Mas. banyak yang Iya, gratis. banyak banget. Jadi nanti takutnya ini pakai Canva Pro jangan-jangan nggak bisa Canva free. Ini tenang aja. Bisa banget, Bisa. banyak. Tapi memang yang ya kalau menurut saya sih kurang bagus sih. Maksudnya gini-gini aja pemandangan Iya. gitu. Terus kita tambahin teks nih. Ini kan jembatan, kita tambahin teks di sini. Kita tambahin teks, misalkan happy Monday misalkan. Nah, ya, teks itu terserah teman-teman lah seperti itu. Terus kemudian nanti kalau mau nge-crop gimana? Nge-crop di sini ada gambar gunting. Di mobile juga ada ya, sama ya Mas Neri ya. Gambar gunting seperti ini. Sama. Yang web tapi yang aplikasi nggak ada. Oh iya, yang aplikasi nggak ada. Oke, ini web. Nah ini tinggal ditarik aja. Ini kan total ada 15 detik kalau nggak salah. Nah terus kita crop aja mau sedurasinya selama apa. Untuk satu kanvas ini ya teman-teman. Satu kanvas ini 5 detik. Oke, terus kita pindah lagi. Misalkan di sini kita cari lagi yang ini. Kita crop lagi di sini juga 5 detik misalkan, atau 2 detik lah. Ini contoh aja. Udah, terus kita play, kita coba play. Nah, kita coba play, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman semua. Mungkin menjawab ya, Kak? Terjawab lah itu. Oke, thank you. Menjawab. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Lanjut Mas Apri. Lanjut Mas Apri. Oke, bareng ya. Maaf tambahan dikit. Mungkin beberapa ada yang nanya, karena tadi saya lihat ada pertanyaan juga tentang bisa edit video enggak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin video, editnya memang mesti ke KineMaster. Kalau ini kan kita bahas Canva ya. Mantap benar. Oke, lanjut. Boleh. Ada 3 pertanyaan yang mirip, mungkin saya satuin aja. Boleh. Tutorial dong buat carousel versi mobile-nya. Versi mobile. Tadi apakah sudah terjawab tadi? Tadi kan sudah kalau nggak salah ya Mas Neri. Sudah. Sudah. Saya tunjukkan tadi. Tinggal di web aja teman-teman, di web Canva web mobile itu ada marginnya. Jadi teman-teman juga ada garis yang otomatis show margin ya Mas ya. Istilahnya itu bisa kita langsung bisa meluruskan antara objek satu dan lainnya. Itu bisa kok yang di Canva web. Show rules. Mas Radinal kan waktu itu pernah beli. Silakan Mas Dinal. Maaf tadi keputus ininya. Jadi beli ini Mas, beli Canva Pro, langganan Canva Pro. Ya, jadi gimana caranya kalau yang di mobile ya? Tadi ada pertanyaannya gimana cara beli Canva Premium atau Pro di mobile? Oh, kalau di mobile. Di mobile soalnya Mas. Langsung aja di situ di logo, saya nggak bisa sampilin ini sih, share screen di HP. Itu kalau di mobile. Oh ya udah. Di mobile ini Mas, Mbak, langsung aja ada logo logo mahkota. Kalau ini kan ya? Kalau ini di PC Mas Sam ya? Iya. Kalau ya di mobile mirip-mirip sih, tapi memang harganya lebih murah di mobile, teman-teman. Iya, lebih murah di mobile. Kalau di mobile. Nah, kalau beli di mobile bisa dipakai untuk Canva PC juga gitu. Nggak tahu kenapa settingannya mungkin berbeda. Jadi kalau beli yang di Canva mobile itu harganya lebih murah, tapi bisa dipakai buat mobile dan PC seperti itu. Yang penting tautin di Gmail-nya, misalnya di mobilenya pakai Gmail yang sama dengan yang di PC-nya. Benar. Ya pakai pulsa Telkomsel bisa, pakai Dana juga bisa. Mas Satrio konten bosku mungkin
kalau ada di sini itu pakai Dana, ngajarin saya pakai Dana seperti itu. Kalau Iya. saya Pak, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang kartunya banknya pakai Genius, itu juga pakai bisa Genius karena Genius itu Visa. Tapi itu kan kartu debit. Debit tapi Visa, jadi tetap bisa masukin tanpa kita pakai kartu kredit gitu. Betul Mas. Kemarin Mbak Alisa ya, Mbak Alisa yang ini, yang infoin buat pakai Genius. Oh, belum tahu tuh saya. Mas, Oke, boleh lanjut. nanya nggak Mas? Mas, Iya, nanya apa tuh Mas? Mungkin Mas, kalau bisa kalau- dijawab singkat. Kalau foto tuh kan tadi kan sama semua itu maksudnya itunya latar belakang itunya fotonya jadi kayak sama gitu kan maksudnya. Itu caranya gimana Mas ya? Cara di Canva itu supaya fotonya sama semua gitu maksudnya tipenya sama semua gitu. Yang di foto. Temanya tema ya? mungkin, Mas. Temanya. Nah, iya temanya Mas. satu tema. Mas Syam ini yang Mas, siapa mau ahli jawab? keyword. Monggo. Saya nggak bisa Mas keyword, masih belum bisa menemukan yang satu itu. Nah, sebenarnya saya juga sama, Mas. Jadi sebenarnya ya kita itu saya mencarinya ya itu dia, kita jangan capek namanya nge-scroll teman-teman. Nah, betul. Betul Saya- itu, saya juga masih gitu, Mas. Saya juga sama, aku manual gitu, nggak ada rahasia apa-apa. Jadi ini kayak tadi nih astronot yang ini nih ya, astronot yang ini saya coba cari. Ya saya klik astronot aja terus scrollin aja. Scrollin aja terus gitu. Nah, memang ya ini dia memakan waktunya di sini. Waktu itu makanya saya pernah Betul. share tentang cara cari ide. Nah, ini kan dapat nih. Wah, ini bagus nih. Saya biasanya gitu. Oh, saya bagus. Saya simpen dulu. Terus ntar saya cari lagi, scroll terus. Oh, ini sama nih Nah, gitu. Gitu kan caranya, jadi kayak kita main tebak-tebakan Betul. aja. Oh, ini dia nih dapet nih gitu. Harus Saya sabar. ya benar, saya ambil tapi nanti pada ujung-ujungnya nggak saya ambil semua gitu. Nih contohnya aja, ini saya udah ambil juga yang ini, tapi saya nggak pakai kan di konten saya yang ini. Karena apa? Karena saya kumpulin dulu. Kadang juga kalau ada waktu senggang juga saya juga kadang kumpulin foto di satu kanvas dulu. Jadi kan satu kanvas ini isinya foto aja semua yang seragam gitu. Kalau yang Itu teman-teman. Yang itu juga Mas, yang filter bisa ditambahkan penjelasannya yang filter itu. Oh, yang filter ini. Iya. Tapi ya ini dia, saya masih kurang maksimal yang dapetin ya, karena maksudnya warnanya agak masih kita harus cari-cari sendiri. Tapi ini cukup ngebantu juga buat teman-teman bisa nyari misalkan warna hitam ya, hitam semua. Dia akan mencari astronot dengan warna hitam gitu. Kita play di sini, muncul yang warnanya gelap semua, backgroundnya gelap semua. Lagi kalau hasilnya kita cari warna kuning misal, ada nggak ya? Mas. Oke, jadi mulai ya? ngaco. Ada. Oh, ini keren. Keren. Itu maksudnya Mas. Keren ya. Jadi di filter aja temanya. Di filter aja ya. Saya kadang pakai filter, tapi ya itu dia, di beberapa keyword itu nggak ada gitu misalkan. Iya, nggak nemu Mas. Kadang nggak nemu. Kadang nggak nemu. Jadi saran saya gitu. Kita Makasih, Mas ya. Iya, sama-sama Mas. Mas Apri ada yang bertanya lagi? Iya. Ada pertanyaan lanjut lagi. Ini mohon maaf ya, ada tukang bakso di sini. Nah, kalau Canva Pro itu bisa nggak bikin tim? Terus member timnya pakai Canva free bisa nggak sih? Bikin tim itu Canva free aja bikin tim bisa Mas. Jadi teman-teman ya, kalau Canva free aja bikin tim bisa. Timnya juga bisa banyak lagi, maksudnya nggak 1-2. Nih kita nanti ke ini bukan. Nih tim di sini. Ini saya gabung timnya Mas Radinal. Terus kemudian kalau misalkan mau lihat tim di sini, nah ini dia. Ini kita bisa, saya ada 3 tim ya, tim Mas Radinal, tim Cornel Risma ini di kantor saya, kemudian yang ini tim saya sendiri. Itu nanti kita bisa bikin tim banyak dan kita bisa invite tim anggota tim kita. Bisa saling share apa itu Mas, desain ya? Di share desain ya, benar-benar dibagikan dengan gitu misalkan. Nah yang ini nih dapat tautan yang dapat diedit gitu misalkan, seperti itu. Mungkin menjawab ya.
Oke, Mas Apri lanjut. Ya, sangat menjawab itu. Thank you ya. Oke, dari Bang Wisnu Susanto Channel. Kak, saya mau tanya bagaimana cara buat desain YouTube thumbnail dan banner YouTube dengan benar dan rapi. Mungkin maksudnya lewat Canva ya. Mantap banget ini. Langsung di template aja Mas Syam. Di template-nya itu loh. Bisa di template yang ini kan? Yang YouTube, yang YouTube itu kan enak kan? Ukurannya udah disediakan. Keywordnya banner ya? Enggak, di template thumbnail, aja Mas. Thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube. Iya, benar. Mana ini udah share screen mesti ya? Waduh, ada yang your entire screen. Oke. Share. Oke. Nah, ini dia. Kita cari di sini aja, Mas. Dan teman-teman YouTube. Nah, di sini bisa dicari ya, gambar mini, gambar saluran, video, gambar kecil. Nah, ini di sini ada sampul saluran. Bukan, Mas. Bukan yang di atas saluran. Mas tadi. Bisa. Ya, di atas. Yang di atas. Gambar mini, Mas. Gambar mini. Ya, gambar mini. Kalau namanya. buat thumbnail YouTube pakai gambar mini. Thumbnail itu gambar. Nah, tuh kayaknya. Soalnya saya kalau saya pribadi waktu itu ini nyarinya, tapi ini ngebantu juga jadi info baru ya. Kalau saya nyarinya pertama cari dulu di Google ukurannya berapa, pakai custom dimension, ya udah saya edit aja di situ gitu. Tapi kalau di sini ada gambar mini, nah ya udah. Nah itu cepat Mas. Cepat langsung. Ada template-nya, tinggal edit itu. Tinggal edit udah enak banget nih. Teman-teman mungkin menjawab ya. Mas Apri lanjut. Halo Mas. Oke. Oh iya. Mas, bentar. Cara membuat CV di Canva. Cara membuat CV di Canva. Saya coba bantu jawab Mas. Bisa? Resume aja. Iya, resume aja Mas. Tinggal ketik di template itu. Banyak template-nya yang bagus-bagus sudah. Salah. Ini resume. Jadi nyarinya jangan CV ya, nyarinya resume. Atau resume. Search resume di ininya, template-nya. Iya. Template. Banyak itu. Tinggal milih Mas, tinggal ganti warna dan sebagainya. Iya, tadi di konten saya hari ini saya share tuh kalau mau buka jasa pembuatan CV bisa dari Canva. Betul. Betul itu. Monetize. Lanjut Mas Apri. Lanjut Mas Apri. Siap. Mantap. Banyak soalnya. Iya ini banyak ternyata. Mas, durasi video di Canva itu berapa lama? Kayaknya nggak bisa lama ya. Cuman sekitaran 2 menit maksimal. You wanna answer? Siapa ya? Ya kalau saya waktu itu pernah ngupload upload 20 menit video itu masih bisa jalan, tapi memang pas downloadnya itu lama banget jadinya hasilnya. Kalau mungkin lebih dari situ masih bisa, tapi setahu saya pernah coba 20 menit itu masih di approve lah, masih nggak ada notifikasi untuk ditolak seperti itu. Lanjut Mas Apri. Oke. Nih teman-teman, ini ada Instagramnya Mas Apri ya kalau mau follow. Oh, thank you banget ya. Auto follow. Oke. Semua elemen atau foto Canva Pro bisa kita pakai komersial kan ya Mas? Misal buat jualan di Redbubble. Oke, Mas Neri mungkin menjawab Mas Neri. Apa Mas Radinal? Mas certify. Dinal aja. Oh iya. Yang bisnis. Sebenarnya kalau ini Mas ya, saya juga pernah sharing sama teman. Apakah Canva itu bisa diperjualbelikan untuk elemen fotonya atau videonya? Nah, saya sharing juga di ininya Mas, di FAQ-nya ya, FAQ itu untuk lisensi Canva. Yang bisa saya garis bawahi, Canva itu menyediakan gambar atau foto free untuk usernya. Nah, tapi dalam tanda kutip, bila nanti lisensi itu ada yang klaim, nah kalau ada yang klaim itu Canva minta tolong di shutdown, jangan dijual lagi, jangan dikomersialkan lagi. Nanti tinggal langsung diinfokan aja di Canva. Kalau mau diinfokan bisa di help, kalau di Canva web itu ada help bantuan. Nanti teman-teman masukin di situ bahwa gambar ini berlisensi dan ada
Misalnya perusahaan yang klaim bahwa itu adalah gambar mereka. Tinggal diinfo aja ke Canva. Seperti itu, Mas. Oh, berarti nggak semua di Canva itu bisa kita ini ya perjualbelikan ya. Ada yang lisensi juga ya. Iya, ada yang berlisensi juga, Mas. Seperti font gitu juga apakah berlisensi untuk kita nggak bisa bikin logo sembarangan gitu? Kalau font mungkin Mas Neri bisa bantu jawab. Kalau font saya belum ulik-ulik sih ininya. Rule-nya bagaimana kalau font yang sementara saya baca kemarin masih gambar. Ya, kalau di font itu kita cek dulu ya kalau mau buat jualan gitu, biar aman. Nanti takutnya kayak kasus yang rame di Twitter itu, dia kerja di sebuah perusahaan, tapi ternyata setelah setelah dia membuat kayak pamflet lah, istilahnya pamflet, kemudian dipublish oleh perusahaannya, kemudian perusahaan itu dapat email dari Font Foundries. Nah, itu didenda 12 juta. Dan itu perusahaan di tempat orang yang kerja itu membebankan denda tadi 12 juta tadi itu ke orang yang membuatnya gitu. Misalkan saya yang membuat, lah itu saya yang dibebani 12 juta itu. Jadi harus dicek dulu di Google Font. Kalau saya sarankan Google Font, kita cek secara detail lisensinya. Itu masih bahasa Inggris ya kalau di Google Font. Sambil belajar lah. Banyak lisensinya kayak gitu. Kemudian di mana lagi, Davon itu ada di pojok kanan ya. Biasanya ada donateware, itu kita suruh memberikan cuma-cuma ya kepada pembuat fontnya. Ada yang ini free for personal use, jadi cuma buat pribadi, tidak untuk komersil ya. Ada kok banyak, sudah saya posting juga masalah lisensi font itu di Instagram saya. Itu sih Mas. Oke, I see. Thank you. Oke, ini Mbak Luna sudah menjawab ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu cara membeli Canva Pro atau Premium, itu Mbak Luna dan Lucia sudah bantu jawab. Boleh cek aja di DM ya. Saya nggak perlu baca karena panjang. Oke, next dari Mas Alvin Surya. Pendapat kakak kalau buat carousel cocoknya pakai font apa? Font lagi. Mungkin disebut aja. Font itu ada dua sih untuk headline dan carousel deskripsi. Ya, headline dan sub headline-nya itu pakai yang serif atau yang gimana Mas? Serif atau sans serifnya dulu kalau yang buat headline itu biasanya. Serif ya? Sans serif, Mas. Sans serif ya yang lurus itu ya. Jadi kalau mungkin sedikit pengenalan buat teman-teman mungkin yang masih awam, tapi kalau yang mungkin udah ada pendidikan desain mungkin udah lebih tahu lah ya. Jadi kalau sans serif itu artinya melengkung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada tulisan lengkungan sedikit, itu namanya serif, itu ya melengkung. Nah, itu tujuannya apa? Lebih klasik, lebih formal, lebih serius, lebih tua lah gitu, dan serius, formal. Nah, kalau teman-teman mau pakainya yang nggak pakai melengkung, itu namanya sans serif. Sans-nya itu tanpa, kan, berarti tanpa serif, tanpa lengkungan. Nah, misalkan teman-teman mau pakai open sans serif lebih baik gitu, atau open sans aja biasanya kan ya kalau di Canva adanya. Nah, kalau saran saya, kalau ini sih saya pribadi, mungkin nanti Mas Radinal sama Mas Neri bisa tambahkan. Saya biasanya pakainya Montserrat, karena Montserrat itu udah satu paket. Itu udah ada yang headline, terus udah gitu udah ada yang deskripsi, sub headline, footer segala macam, itu udah bisa. Mungkin Mas Neri dan Mas Radinal mau tambahin? Ya, saya sama sih seperti Mas Syam. Untuk isinya saya pakai Montserrat, itu font sejuta umat ya. Semuanya hampir komunitas dan organisasi yang kita kenal itu fontnya pakai itu. Kalau headline-nya saya pakai Oswald atau bisa bebas new itu. Bebas new ya, iya benar. Sama itu. Kalau dulu saya pertama kali buat microblog itu saya pakai ini Rubik Black ya, itu bagus juga. Pokoknya yang headline itu yang tebel-tebel kalau ininya. Itu sih. Oke.
Oke, saya melengkapi ya buat teman-teman sans serif sama Sheriff, sama Montserrat dan juga bebas new. Oke, itu yang bagus buat dipakai. Oke, next. Kalau Mas Apri itu Carter One itu yang di akhir. Carter One di belakang doang. Carter One di belakang doang. Itu pun lagi ngetes sebenarnya. Ya maksimal. Tapi sebenarnya saya pakai maksimal 3 font teman-teman. Iya. Maksimal 3 font. Iya, 3 font. Ini saya masih ngetes. 2 sempurna 3 maksimal. Saya biasanya kalau dia di webinar isi kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau di font itu 2 maksimal. 2 sempurna 3 maksimal. Iya benar. 3 udah maksimal banget lah. Mungkin kalau Masyam kan pakai tipografi aja. Main satu font pakai tipografi aja, hierarki aja. Saya main hierarki. Ketebak kunciannya saya ya. Mau ini bongkaran ini malam ini nih. Ya itu berarti sih. Mas, mohon maaf untuk ini ya. Berarti dalam satu font itu dalam satu pembuatan karosel itu nggak boleh lebih dari 3 font ya? Nggak boleh. Cuma 2 atau 3 aja ya? Nggak bisa. Bagusnya 2. Bukan nggak bisa ya. Buat salfok gitu nanti. Bener. Jadi kalau saya setiap sharing pasti bilangnya kayak gini. Jadi kita mikirin, kita kan bikin konten buat audiens ya, bukan buat diri kita sendiri, apalagi konten buat jualan. Nah, itu kita mikirin gimana caranya audiens itu mudah mengakses konten desain kita. Informasi apa sih yang mau kita sampaikan di konten kita? Kalau misalkan, headline-nya misalkan, tebel. Terus deskripsinya tipis, oke udah. Terus nanti tiba-tiba ada tulisan sambung gitu kan. Kita harus Kita harus ada sepersekian detik untuk mencerna teks itu lagi gitu. Jadi kita mempermudah aja lah, kita mempermudah audiens untuk membaca. Kita 2 font atau 3 font itu agar itu juga yang mirip-mirip tipe face-nya, agar si audiens juga mudah dan enak mencerna informasi yang kita sampaikan melalui desain konten itu. Itu sih teman-teman. Tambahin dikit Mas, boleh? Ya boleh Mas Radina. Misalnya kalau teman-teman yang masih awal ya, kayak saya juga sih masih belajar font. Saya coba ya tampilin. Misalnya kalau mau main font, ada di Canva juga ininya, informasinya di gaya. Kalau misalnya nggak muncul ininya, di gaya, style. Iya, bisa pilih lainnya, nanti ada di sini, masuk gaya. Misalnya kalau mau main font, ini sudah disiapkan Instagram yang ramai ya, sering digunakan. Ini ada 2 font yang bisa langsung digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung contek aja dari Canva. Udah ada yang info itu di mana Mas? Di gaya. Buat di lainnya. Iya, di gaya. Di lainnya. Iya, kalau misalnya nggak muncul di sini, pilih lainnya dulu. Nanti ada di sini, ada kotak ininya pilihannya, icon gaya. Di sini ada dijelaskan semua kok. Warna juga ada kalau mau main warna. Kalau mau main font, komparasi warna. Kalau main font kalau di versi bahasa Inggris style ya teman-teman. Iya, style kalau di bahasa Inggris. Betul. Oke, mungkin ini saja Mas. Saya close. Oke, lanjut Mas. Nanti tahu tanya.
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena di pencarian kita tetap saya sarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena hasilnya benar, hasilnya lebih lengkap, hasilnya lebih maksimal. Karena Canva juga kalau bahasa Indonesia kadang-kadang hasilnya ngaco-ngaco gitu. Meskipun saya pernah dapat case nyari cireng di Canva itu ada loh fotonya, Mas. Wow. Bener nih, saya buktiin ya. Saya buktiin nih nyari cireng di Canva. Jadi waktu itu pernah ada yang pengusaha cireng gitu maksudnya. Berarti kan maksud saya di sini itu kita tinggal variasiin aja, kita variasiin pencarian aja gitu teman-teman. Mungkin sambil dilanjut pertanyaannya Mas Joel. Oke. Kalau boleh kasih masukan sih tambahan untuk di search di kolom pencarian taruh bahasa Indonesia juga bisa. Setahu saya selama ini saya kalau search pakai bahasa Indonesia aja sih. Iya, tapi kurang ya bisa memang, tapi kurang maksimal aja sih. Kurang ini, ya bahasa Inggris lebih ya. Iya, ini cirengnya nih ya, banyak teman-teman foto cireng. Receh itu. Kok receh sih? Oke, lanjut dari Mbak Ririn Alsya Putri. Berarti di Canva masih ada kemungkinan ada lisensi. Wah, berarti Canva nggak cocok dipakai untuk pelaku usaha, kah? Gimana solusinya? Karena kan free untuk personal use. Dan kemungkinan ini pertanyaan terakhir sih kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Oke. Mas Dinel mungkin. Ya mungkin kita tutup nih habis ini. Halo Mas Radinal. Mas Neri. Mas Radinal kayaknya close lagi deh. Iya, close lagi Mas. Oke. Ya udah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Taufik Lubis. Nanti dulu deh. Yang itu ya, ini kita jawab dulu dari pertanyaan dari Pak Taufik Lubis. Mungkin boleh share pengalaman para suhu-suhu siap menghasilkan rupiah dari Canva. Sejujurnya ini juga jadi pertanyaan saya. Biar kita bisa menghasilkan rupiah dari Canva. Ya, I think this important. Please share. Mas Dery mau jawab dulu, Mas Dery? Kalau saya sih masih sedikit ya pengalamannya, soalnya saya masih kuliah juga, jadi cuma ikut ini lomba-lomba aja itu, lomba-lomba jadi pembicara itu gitu. Dan ya jadi yang ngisi-ngisi kalau sekarang itu ngisi ini saya basicnya Canva mobile lah, di mobile itu sih kalau dari saya. Anyway, tadi saya lihat postingannya Bang Syamas hari ini sih sedikit bahas tentang rupiah ya. Bolehlah bisa. Bener. Jadi saya sekalian share ini aja ya, share kontennya. Jadi tadi saya sempat memang saya bahas tentang bagaimana menghasilkan uang atau rezeki dari Canva. Nah, ini cari duit cuman pakai Canva. Jadi ini semua udah pernah saya alamin ya teman-teman. Jadi bukan saya sharing asal-asal. Aduh, nih internetnya down lagi. Ya pokoknya pertama itu adalah jasa desain konten. Jadi jasa desain konten teman-teman bisa cobain karena di Canva kan ya tadi kita udah pelajarin banyak ya, kita bisa desain carousel, desain segala macam. Nah, terus kemudian kita bisa jasa CV, jasa desain CV. Jadi kan banyak banget nih orang-orang yang butuh dengan jasa CV, apalagi sekarang musim mencari kerja itu perlu banget namanya CV yang bagus. Nah, mungkin aja mereka nggak ada waktu atau mungkin aja mereka feel-nya kurang. Nah, kita bisa pakai Canva. Terus yang ketiga adalah tadi apalah lupa saya. Yang ketiga kalau nggak salah yang pengalaman saya itu jadi pembicara. Itu jadi pembicara juga memang harusnya nggak itu ya, kita nggak ke materi orientednya karena kita sharing ilmu, tapi mungkin ada aja yang ngasih lah gitu. Mungkin pengalamannya ya juga sering juga ya Mas Neri sama saya ya. Mas Neri ada di sini, Mas Neri? Iya.
Kayak kita 2M ya Mas Neri biasanya ya. 2M. Makasih Mas biasanya ya. Iya. Sama kadang-kadang juga saya kalau nggak dapat 2M dapatnya 4M gitu. Makasih Mas minumnya Mas gitu. 4M. Iya. Ya itulah. Itu teman-teman. Jadi ya mungkin dan satu lagi teman-teman bisa bikin course. Jadi kita lihat di sini ya Mas Dery saya kemarin juga sempat share juga udah banyak ternyata yang bikin course tentang Canva. Jadi teman-teman bisa banget kok bikin course tentang Canva sesuai dengan kemampuan teman-teman seperti itu. Kalau itu ada Mbak Rara juga ini di ada Mbak Rara juga wah. Nah, silakan Mbak Rara mungkin kalau mau sharing juga. Iya betul itu. Mungkin kalau boleh sih saran sih ini kan Mas Neri sama Mas Syamas, Mas Dinal kan pengalaman di Canva-nya udah banyak. Mungkin bisa juga collab untuk bikin course Canva kan. Kalau gimana Mas Neri? Mas Neri jawab mungkin. Ya, saya ngikut aja, ikut sama Mas Dinal aja saya. Saya ngikut Mas Radinal. Kita ngikut Mas Dinal aja Mas ya yang sudah jadi duta Canva itu. Karena sudah jadi CCC-nya Canva certified. Jadi setidaknya sudah mewakili kualitas Canva gitu. Kalau misalkan teman-teman bilang, oh Mas Syam jago atau itu, buktinya saya ditolak 2 kali daftar CCC ditolak 2 kali ya teman-teman. Karena memang waktu itu belum 6 bulan nge-sharing tentang info tentang Canva seperti itu. Untuk ini juga tambahan ya Mas, kedengaran nggak suaranya nih? Kedengaran. Aman. Itu kalau mau nyari duit jadi dari Canva juga bisa. Banyak loker-loker sekarang itu yang butuh Canva designer. Kenapa? Karena kan Canva itu kan aplikasinya gratis ya dan legal, kecuali yang pakai bener gitu. Nah biasanya kemarin saya lihat grup desain grafis, mereka butuh buat loker, mereka butuh Canva user buat konten di Instagram mereka. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan boleh tuh nge-share Mas Radinal. Share. Nanti saya share. Ada juga bahkan di ini Mas, sampai ke luar negeri. Misalnya kalau Masnya gabung aja di desain circle Canva, biasanya tuh ada lokernya itu. Ada bule-bule tuh nyariin desainer Canva yang mau jadi konten kreatornya mereka. Bisa di corporate, bahkan ada sampai politik juga Mas. Misalnya kayak partai Demokrat gitu kan di Amerika, mereka butuh desainer Canva ya. Nanti mungkin dibayarnya pakai dolar. Kayak gitu. Benar. Tadi ini mungkin Mas Radinal baru join lagi, Mas Apri tadi yang terlewat ya, Canva apa tadi buat bisnis ya kalau nggak salah. Bisnis. Lisensi bisnis itu. Tapi itu Mas, maksudnya gimana itu Mas? Oke, bentar saya cari lagi dah. Ini dari Mbak Ririn. Berarti di Canva masih ada kemungkinan ada lisensi ya. Berarti Canva nggak cocok dipakai untuk pelaku usaha deh. Gimana solusinya? Karena kan free untuk personal use. Nah itu juga kemarin saya baca di rulesnya Canva. Misalnya kalau ada yang klaim yang tadi saya jelasin Mas, tinggal di shutdown aja, jangan di share. Kalau bisa langsung dihapus postingannya, mau di Instagram, di YouTube. Kalau ada yang klaim, supaya kitanya yang gunakan Canva bisa langsung lapor ke Canva, nanti Canva-nya lagi yang tindak lanjuti. Kecuali yang itu tadi ya Mas, yang font itu ya, yang font itu sampai 12 juta. Ya. Mungkin udah di take down kali. Ya, mungkin ini Mas, mungkin kalau sudah perusahaannya itu besar, nah itu bisa kayak gitu kan, sampai dapat email atau dapat inbox dari yang punya gambar atau yang punya font, mungkin gitu sih. Kalau untuk UMKM kayaknya enggak sih. Enggak, benar sih. Jadi aman ya. Soalnya dulu saya pernah sharing sama Mbak Alisa Fatma, juga duta Canva Indonesia itu, di live IG saya itu bahas kayak gitu juga. Emang Canva itu support ke UMKM dan juga usaha-usaha kecil dan juga ini pendidikan ya Mas Sam ya. Canva for teacher ya benar. Betul itu. Nah itu sih kalau setahu saya. Kalau teman-teman mau melihat live IG-nya ada di IG saya. Ada juga Mas. Jadi Canva itu buat affiliate.
Jadi kalau misalnya ada yang daftar Canva lewat akunnya teman-teman atau short linknya teman-teman, teman-teman dapat fee dari Canva. Fee kredit ya, waktu itu pernah saya share. Bukan Mas, dia ada sudah resmi, bukan dari fee kredit, tapi harus CCC Oh, dulu, yang harus CCC. oh iya. Harus ini kan, harus beli sampai beli Canva Pro ya kalau nggak salah ya Mas ya. Mas, misalnya kalau Masnya udah diterima jadi CCC, udah jadi duta, nah Masnya bisa manfaatin itu untuk affiliate. Jadi Canva dan Masnya Masnya join affiliate ke Canva, nanti Canva kasih link. Jadi kalau ada teman-teman yang download dan daftar Canva bulanan atau tahunan, Masnya dapat bagian juga. Iya, yang Canva Pro itu. Gitu Mas. I see. Siap. I see. Oke, ini dari Pak Taufik Lubis. Sorry ya mau terakhir mungkin ya? Ya, oke. Terakhir mungkin ya. Ya, mungkin terakhir. Jadi karena ini sudah larut juga. Ada pertanyaan, kalau jadi pembicara boleh tahu range atau bayaran yang pas. Tapi ini dijawab si Mbak Rara ya kalau nggak salah. Saya pernah isi webinar 500.000 per jam. Mungkin dari Bang Syamas yang udah jadi pembicara ya, bolehlah di-share lah. Mas Neri dulu, Mas Neri. Iya. Ya ini ya teman-teman, mungkin kalau jadi kayak gitu, kalau dari saya sendiri ya, saya niatkan untuk berbagi ya, terutama saya nggak pernah mematok fee berapa gitu, nggak pernah saya. Kalau mereka mau ngasih ya saya terima gitu, kalau enggak ya sudah gitu. Mungkin kadang saya cuma dikasih sertifikatnya aja kayak gitu sebagai pemateri itu sih. Mungkin menambah jam terbang juga sih ya. Iya, itu benar. Kalau menurut saya itu pengalaman itu penting Mas, soalnya. Betul. Benar. Oke, maaf Mas, ini terakhir dari saya pribadi. Mungkin kalau boleh kelas begini ini kan bagus banget ya. Ini kan share ilmu banget. Jadi kita bisa nambah pengetahuan, ilmu dan pengalaman juga. Kalau boleh bikin sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah, dan mungkin grupnya jangan dinonaktifkan supaya kita bisa tanya-tanya sama masta gitu ya. Siap. Tadi Masya mau menambahkan yang masalah itu, ngisi jadi itu. Monggo Mas Syam, pengalamannya itu. Masa nambahin. Ya nggak usah lah. Maksudnya fee-nya ya gak enak juga masalah ini kan uang. Kalau membagi ilmu kan kita masa mikir-mikir uang. Pokoknya kalau saya pernah nanya-nanya sama melukis slide, kalau mungkin teman-teman tahu itu dia juga master PowerPoint. Itu beliau ngasih saran ke saya gitu bahwa kalau sedang training itu kita nggak usah mematok harga ya, kurang lebih sama lah seperti Mas Neri gitu. Kita nggak enak juga mematok harga seperti itu. Tapi kita lihat juga ke setelan sebuah perusahaan gitu teman-teman. Karena kita lihat kayak misalkan misalkan perusahaan Bank Mandiri gitu, Bank Mandiri mau ngundang teman-teman buat jadi pembicara Canva. Masa sih Bank Mandiri ngasih gratisan gitu kan? Kita kan lihat juga beliau kan juga punya etika gitu kan, mereka juga masih punya etika seperti itu. Nah kalau saya sarankan teman-teman mau ngasih harga juga silahkan, tapi kalau saya menyarankan teman-teman kalau untuk pendidikan universitas atau SMA, organisasi non profit itu usahakan janganlah, karena mereka juga kan sedang menuntut ilmu, ingin belajar juga banyak, semoga jadi ladang amal ibadah kita di akhirat nanti. Seperti itu sih dari saya terakhir. Ini luar biasa nih, thank you. Silakan saya kembalikan kalau boleh grup yang dinonaktifkan ya Mas. Nah itu dia sebenarnya grup yang dinonaktifkan sebenarnya tadi ide awal saya karena takut kan kita share link terus takutnya nanti ada teman-teman yang chat terus nanti linknya akan tertiban gitu, walaupun kita udah sematkan di atas gitu, tapi kan namanya orang biasanya buka masuk gabung langsung lihat yang atas aja seperti itu, lihat chat yang terakhir aja gitu. Makanya saya sarankan untuk pas event ini aja, nanti kalau udah selesai kita buka lagi. Terus kemudian gimana Mas Radinal buat kelanjutannya ini sama Mas Neri? Boleh Mas, diaktifin aja buat misalnya kalau mau bagi ilmu share lagi kan, atau misalnya mau buat ini ada teman-teman yang mau tanya jawab,
bisa juga dilanjut di grup kali Mas ya. Iya, nah terus kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan ya kita kan kelemahan kita namanya kita juga belum ada Zoom yang premium gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang Zoom premium bisa bantuin kita biar limitnya lebih banyak dan waktunya juga tidak terbatas kan gitu ya. Boleh itu sharing-sharing bareng sama kita. Seperti itu sih teman-teman. Mas Dery, Mas Radinal. Ya, cukup Mas ya. Cukup. Oke Mas Apri, kita tutup aja Mas Apri. Ayo Mas Apri. Siap, lanjut. Foto dulu sebelum tutup. Ada Mas. Saya nggak bisa fotonya gimana sih? Pakai print screen itu loh. Screenshot aja kali ya. Iya, screenshot, print screen itu. Ya mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya untuk kita foto sebentar. Udah Mas Neri yang screenshot nanti. Nggak bisa kayaknya laptop saya Mas. Mas ini? Cuma 9 Mas ini. Mas Radinal, saya nggak biasa pakai. Ada yang pakai ini PC? Cuma 9 orang. Saya Google Meet kurang paham ya. Kurang paham Google Meet. Sama sih Mas. Masih baru juga ini di Google Map. Kalau caranya sama sih kayak di Zoom itu, tinggal print screen ini kita pindahkan ke Paint itu biasanya. Oh, tapi ini tapi belum nggak ada yang mau ini loh nyalain kamera tadi. Ayo teman-teman silakan dinyalakan biar kelihatan nanti kalau di apa ya, di posting. Ayo biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Oke, udah. Ini foto semua aja nih. Oke, Mas Radinal udah di print screen belum? Oke Mas, udah 9 ya, cuma 9 yang bisa masuk. Mas? Iya Mas, udah saya screen, tapi cuma 9 orang. Halo. Udah saya screenshot Mas, yang masuk cuma 9 orang sih. Yang muat di 9 orang. Laptop saya cuma muat 9. Oke. Ya udahlah. Berarti kita tutup aja ya, Mas. Nggak bisa screenshot satu persatu ya? Nggak bisa lah, nanti itu. Ya udahlah. Nanti. Oke. Oke ya. Nanti mungkin kalau udah ada Zoom lebih enak pakai Zoom. Teman-teman nanti yang pakai Zoom bisa langsung hubungin aja. Sip. Thank you teman-teman. Udah mau gabung, mungkin nanti nextnya kita akan adakan lagi. Siap, sama-sama Kak. Thank you buat share ilmunya, keren banget. Thank you Kak. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oke, kita tutup saja Mas. Kita tutup saja dengan Assalamualaikum kali ya. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.